Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Banu. Kita akan melanjutkan tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Kali ini kita akan menemukan informasi penting teks eksplanasi ilmiah. Informasi merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, ini langkah-langkah menemukan informasi penting. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, lalu memahami makna setiap kalimat, menemukan gagasan pokok dalam setiap kalimat, dan menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, setelah ini kita bisa menuliskan informasi penting ya, teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini teks eksplanasi ilmiah menggunakan kalimat efektif ya, kita sudah tahu ya. Nah, ini ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur SPOK. SPOK ini singkatan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu sesuai kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian menggunakan diksi yang tepat. Terdapat penekanan pada ide pokok bacaan dan hemat menggunakan kata-kata. Kemudian teks eksplanasi ilmiah juga menggunakan kosakata baku. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Nah, tidak dipengaruhi bahasa asing. Bukan ragam percakapan. Penggunaan imbuhan secara eksplisit, ini maksudnya tidak berlebihan sehingga mudah dipahami. Lalu penggunaan sesuai konteks kalimat, tidak bermakna ganda, tidak mengandung arti pleonasme, ini maksudnya penggunaan kata-kata yang berlebihan ya. Dan tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek ini maksudnya koreksi yang berlebihan. Nah, lalu kita akan belajar kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama ya, ini ada ZOPFAN ya, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya deklarasi kawasan damai, bebas dan netral. ZOPFAN ini merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara. Ini mencakup juga kawasan Asia Pasifik. Nah, ini ditandatangani di Kuala Lumpur ini tanggal 27 November 1971. Lalu ada TACTAC ya, Treaty Amity and Cooperation. Ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Ini tujuannya untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ini juga mengatur cara kerja penyelesaian konflik antar negara-negara secara damai. Ini ditandatangani pada tahun 1979. Nah, kemudian ada Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Ini artinya zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara ya, yang ditandatangani tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok. Ini tujuannya untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari nuklir ya, ini dari pencemaran lingkungan dan bahan-bahan berbahaya. Kemudian kerjasama ASEAN yang lain juga dilakukan dalam menanggulangi narkotika atau narkoba ya. Ini diadakan pertemuan ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse. Nah, ini pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 1972. Nah, isi deklarasi ini mencakup kesamaan cara pandang dan strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Kemudian, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba, lalu membentuk badan koordinasi di tingkat nasional, dan kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Nah, ini ada dampak pemborosan energi listrik ya. Kita bersyukur bisa menikmati listrik untuk kemudahan hidup kita. Tetap kita juga harus bijaksana dalam penggunaannya ya, karena ini ada dampak pemborosan energi listrik. Yang pertama, menipisnya cadangan sumber daya energi. Kita tahu di Indonesia ini masih banyak pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai sumber energinya. Kita tahu batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika digunakan terus-menerus, lama-kelamaan ini bisa menipis bahkan bisa habis. Nah, ini kemudian ada pemanasan
global ya. Pemanasan global ini diakibatkan karena sisa zat pembakaran bahan bakar. Nah, tadi ini bahan bakar batu bara juga termasuk ya. Nah, ini jika terjadi terus-menerus, ini lama-kelamaan es di kutub bisa mencair dan menaikkan permukaan air laut. Nah, kalau terjadi ini daerah-daerah dataran rendah ini bisa tenggelam ya. Kemudian pemadaman listrik. Nah, ini karena penggunaan energi listrik yang berlebih di suatu daerah, ini bisa terjadi pemadaman listrik. Nah, kemudian meningkatnya tagihan listrik ya, otomatis ya, jika kita menggunakan listrik terlalu boros, terlalu banyak, pasti kita bayar listriknya semakin mahal. Kemudian kita membuat reklame berwujud poster, ini gambar poster contohnya ya. Nah, ini sebuah reklame dikatakan sebagai poster jika memuat kesesuaian tema dengan tujuan, lalu memuat pesan yang disampaikan, kemudian memuat kata-kata yang singkat, jelas, dan persuasif. Persuasif ini maksudnya berisi ajakan atau menarik ya. Kemudian gambar ilustrasi yang menarik, ini ada gambarnya ini ya. Kemudian perpaduan komposisi warna yang menarik, ini ada warna kuning, warna pink ya. Ini komposisi warna ya yang menarik. Nah, ada dua jenis poster ya, ini poster visual dan poster audio visual. Poster visual merupakan poster yang disampaikan melalui tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar. Ini kalau visual ini hanya bisa diterima oleh penglihatan atau mata kita. Kemudian ada poster audio visual, ini poster yang penyampaiannya melalui tulisan, gambar, dan suara. Nah, ini biasanya bisa dilihat dan didengar, ini biasanya di televisi ya. Kemudian kita akan membuat reklame berwujud brosur. Nah, ini contoh brosur ya. Ada brosur dealer motor. Brosur merupakan lembaran atau kertas yang memuat informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pentingnya kerja keras dalam keragaman ekonomi. Nah, kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh kita harus bekerja keras dalam setiap melakukan pekerjaan ya, termasuk dalam belajar. Lalu ini ada manfaat kerja keras. Yang pertama, muncul inovasi dan kreasi. Kemudian kesempatan kerja yang lebih luas. Kita bisa mempelajari hal-hal baru. Kita juga bisa mendapat pengalaman yang berharga. Dan yang paling utama, kita bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, ini sikap yang perlu dikembangkan dalam keragaman ekonomi. Yang pertama, kita harus memiliki sikap percaya diri. Nah, ini maksudnya kita harus yakin terhadap diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain ya. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Ini maksudnya kita jika diberi tugas atau pekerjaan, kita harus fokus mengerjakannya ya. Kita harus mengutamakan pekerjaan agar hasilnya baik. Dan berani menanggung resiko. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencintai keragaman produk dalam negeri ya. Banyak sekali produk dalam negeri yang berkualitas juga ya. Produk dalam negeri tidak kalah dengan produk dari luar. Nah, ini manfaat dari mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri antara lain, yang pertama, produksi dalam negeri yang meningkat dan otomatis bisa meningkatkan skala usaha ya. Lalu menambah jumlah investasi. Kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan ya, semakin banyak orang yang bekerja membuat produk, semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta. Kemudian otomatis jika semakin banyak orang yang bekerja akan mengurangi angka kemiskinan dan menambah pendapatan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekian pelajaran kita kali ini. Terima kasih.